Oke, silakan kita kasih aplaus ya buat timnya Mas Mustafa dan Mbak Laila. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Teman-teman langsung kita mulai aja ya sambil nunggu teman-teman untuk join lagi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Laila Nur Fajrianti, di sini bersama dengan rekan saya. Silahkan. Udah kenal semua kan? Basi-basi lah ya. Oke, jadi kali ini saya dan Mas Mustafa sejam ke depan kami akan memandu teman-teman untuk simulasi acara pada hari ini ya. Jadi untuk bentar. Nah, untuk rundown acaranya itu sendiri, kami sudah mempersiapkan. Yang pertama itu tadi kita sudah kenalan secara singkat. Saya dan Mas Mustafa yang akan memandu acara kita 1 jam ke depan. Kemudian nanti kita akan ada games. Setelah itu nanti ada beberapa materi dan beberapa games juga. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita nanti akan langsung main game dulu aja kali ya. Kita akan main games permainan jika maka. Nah, tapi buat teman-teman yang udah join, itu bisa oke deh, nggak apa kalau nggak aktifin kamera, tapi nanti saya minta tolong untuk mengaktifkan mic-nya ya, nanti kalau saya minta. Sebelumnya ini saya cek ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 orang. Saya boleh Ada loh 4. main, Mbak. Oke, siap Bapak. Sebentar, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sama Mas Mustafa juga boleh ikut ya. Jadi di sini saya akan bagi jadi 2 kelompok. Oke, saya akan bagi jadi 2 kelompok. Sebentar. Nah, saya akan bagi jadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada kelompok jika. Kelompok jika itu orangnya ada Pak Fahmi. Untuk kelompok jika itu ada Pak Fahmi, kemudian ada Mbak Amel, lalu ada Mas Mustafa. Itu untuk kelompok jika. Dan kemudian untuk kelompok maka itu ada Mas Fitro, kemudian ada Mbak Cynthia, dan ada Mas Trisna. Oke, ada Mas Trisna. Oh, ada Mas Damar lagi nih. Berarti Mas Mustafa saya ganti sama Mas Damar aja ya. Oke, siap. Mas Mustafa saya ganti sama Mas Damar. Oke. Jadi tadi udah ada 2 kelompok ya teman-teman. Ada kelompok jika dan ada kelompok maka. Nah, sebelumnya nih, saya mau minta tolong ke teman-teman untuk membuat kalimat, 1 kalimat aja, 1 kalimat yang diawali dengan kata jika dan kata maka, sesuai dengan kelompoknya. Jadi yang kelompok jika bikin kalimat menggunakan kata jika, dan kelompok maka itu membuat kalimat yang diawali dengan kata maka. 1 kalimat aja. Saya kasih waktu 1 menit. Oke. Oh ya, untuk Mas Damar tadi baru bergabung, Mas Damar bisa ikut ke kelompok jika. Jadi Mas Damar bisa bikin 1 kalimat diawali dengan kata jika. Oke, sama 1 menit ya. Sudah selesai? Oke, Mas Fitro sudah, Mas Cynthia sudah, Mas sudah. Oke. Nah, jadi nanti saya akan menyebutkan nama dari teman-teman, kemudian namanya yang saya sebutkan itu langsung menyebutkan kalimat yang sudah dibikin tadi. Tapi diawali dari kelompok yang jika. Jadi begitu saya menyebutkan dari kelompok jika, nanti teman-teman yang kelompok jika langsung menyebutkan dan disambung dengan teman-teman yang kelompok maka. Oke. Jadi di sini kita akan cari kalimat yang nyambung dan selaras. Oke? Udah siap ya? Jadi saya minta tolong sama teman-teman untuk mengaktifkan mic-nya begitu saya sebutkan namanya. Jadi untuk orang yang pertama itu saya sebutkan untuk Pak Fahmi dan Mas Fitro. Begitu saya persilakan Pak Fahmi bisa langsung menyebutkan kalimatnya dan langsung disambung dengan Mas Fitro, oke? Oke. Oke, silakan Pak Fahmi. Jika saya menikah,
Maka saya akan terus bahagia dan sehat sentosa. Oke, keren, 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 keren. Percobaan satu sudah ada yang selaras ya Pak, teman-teman. Oke, untuk yang kedua, saya sebutkan yaitu Mbak Amel dan Mbak Cynthia. Silahkan. Jika saya pusing, Maka saya liburan. Oke. Oke, bisa. Oke. Dan untuk yang ketiga itu Mas Damar dan Mas Trisna. Bisa minta tolong untuk diaktifkan mic-nya kalau dalam keadaan kondusif. Oke, silahkan untuk Mas Damar. Jika saya kucing, Mas Trisna. Maka bunyi saya meong. Oke. Jadi ini teman-teman mungkin masih banyak yang langsung respon ya ketika mendengar kalimat awalnya. Jadi ini tadi instruksinya saya meminta untuk teman-teman membuat kalimatnya dulu kayak gitu, membuat kalimatnya dulu. Oke. Nah, kita coba lagi ya. Untuk ronde yang kedua. Nanti bisa aja saya acak lagi ya urutannya nggak sesuai sama yang tadi. Dan kemudian ada info juga nih dari setiap kalimat yang selaras nanti akan ada dapat poin. Jadi poinnya kalau misalnya sama-sama kalimatnya selaras itu mereka sama-sama dapat poin. Dan setiap games yang akan kita mainkan pada acara ini nanti ada poinnya. Di akhir acara nanti itu kita akumulasikan dan poin yang paling besar itu nanti ada hadiahnya. Oke, teman-teman. Udah siap ya? Oke, udah siap. Lanjut. Untuk yang kedua, untuk kelompoknya masih tetap sama. Saya kasih waktu 1 menit untuk bikin kalimatnya dulu. Jadi kalian harus bikin kalimatnya dulu. Oke? Ya, silakan. Dan sudah ditulis di kertasnya masing-masing. Jadi nggak boleh langsung respon. Jadi harus jujur ini. Kejujuran kalian dilihat di sini ya. Oke. Oke, sudah semuanya? Oke, siap. Mbak Amel sudah, oke, Pak Fahmi sudah, Mas Fitra sudah. Satu Mbak Cynthia. Oke. Mbak Cynthia sudah. Oke, sudah Mbak Laila. Kita sudah siap. Oke, udah ya. Kita mulai aja ya. Jadi untuk orang pertama yang akan menyebutkan kalimatnya itu adalah Mbak Amel dan Mas Fitro. Silahkan. bisa ganti kalimat gak nih? Ayo, Oke. Oke. Jika suatu saat nanti kau merindukanku, Apa ulangin? jika suatu saat nanti kau merindukanku, Maka aku terbiasa menahan sakit. Demi Allah nggak bohong. Demi Allah nggak bohong. Oke. Keren. Oke. Baik. Untuk orang berikutnya itu ada Mas Damar dan Mbak Cynthia, silahkan. jika nenek saya main futsal, Mbak Cynthia, silahkan dilanjutkan. Maka saya main game. Oke. Sama-sama main berarti ya. Baik. Dan untuk yang terakhir, Pak Fahmi
Dan Mas Trisna, silakan. Oke. Jika saya mencukur jenggot, Maka saya bukan siapa-siapa. Baik. Oke, baik-baik. Nah, kurang lebih seperti itu tadi untuk gamesnya kita, biar seru-seru, biar relax ya teman-teman ya, sebelum masuk ke materi. Dan berikutnya ini ada informasi penting. Ada informasi sedikit dari Mas Mustafa yang akan disampaikan. Kepada Mas Mustafa, silahkan. Informasi apa ya, Mbak? Ya guys, jadi karena kita udah main-main dulu nih, jadi kan ini siang nih, pasti kalian banyak yang ngantuk kan. Jadi kita udah selesai main-main, udah pada seger semua kan, berarti ya kita langsung ke materi aja, karena nggak afdol gitu kalau main-main doang tanpa ada materinya. Jadi biar sama-sama ngerti juga. Oke, Mbak Laila, langsung saja ke materi motivasi. Jadi di sini pertama-tama itu adalah pengertian motivasi. Secara sederhana, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Itu dalam Munandar 2001. Menurut David McLean dalam MOR 2010, pengertian motivasi yaitu adalah mengungkapkan bahwa motivasi seseorang terkait dengan kebutuhannya, yaitu kebutuhan pencapaian, need for achievement, kebutuhan kekuasaan, need for power, dan kebutuhan hubungan, need for affiliation. Oke, lanjut Mbak Laila. Nah, ini dia kebutuhan yang dipaparkan oleh McLean. Jadi itu ada yang tadi need for achievement itu adalah kebutuhan akan prestasi, kebutuhan seseorang untuk memiliki pencapaian signifikan, menguasai sebagai keahlian, atau memiliki standar yang tinggi. Jadi dia memiliki kayak sebuah pencapaian gitu loh. Terus tuh yang kedua adalah need for power. Kebutuhan ini didasari oleh keinginan seorang untuk mengatur atau memimpin seorang. Lalu yang ketiga itu adalah need for affiliation. Kebutuhan ini didasari oleh keinginan mendapatkan atau menjalankan hubungan baik dengan orang lain. Oke, lanjut saja. Nah, untuk indikator-indikator motivasi, jadi kayak orang itu tuh bisa dikatakan mempunyai motivasi yang tinggi atau rendah, itu tuh bisa dari 6 ini. Yang pertama itu orang tersebut tekun menghadapi tugas, lalu ulet dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa. Yang keempat, lebih sering bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada hal-hal yang rutin. Jadi orang tersebut kayak untuk hal-hal yang terlalu sering dijalani gitu, dia cepat bosan. Jadi ingin kayak lebih memilih untuk kegiatan yang menantang. Lalu dapat mempertahankan pendapatnya. Lanjut Mbak Laila. Nah, di sini adalah pendukung motivasi. Untuk yang faktor intrinsik itu adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dalam kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga itu Yang ketiga itu adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar. Yang kelima itu ada lingkungan yang kondusif. Oh ya, saya lupa. Jadi yang untuk yang keempat dan lima itu adalah faktor ekstrinsik. Gitu teman-teman. Oke. Ada. Oke, ada problem? Enggak Pak, Zoom saya agak ke... Oh iya, biasanya kayak gitu Mas. Soalnya Mas, tunggu dulu aja. Oke. Lalu lanjut untuk hambatan-hambatan dalam motivasi itu ada
Yang pertama, untuk menentukan alat motivasi yang paling tepat itu sulit karena keinginan setiap individu tidak sama. Jadi kayak setiap individu untuk menentukan ingin motivasinya lebih tinggi itu biasanya akan sulit karena kalau misalnya dia melihat orang lain yang memiliki motivasi yang tinggi lalu dia mengikuti dengan cara orang tersebut, maka belum tentu apa yang dia rasakan itu sama dengan orang yang lain itu. Yang kedua, kemampuan instansi terbatas dalam menyediakan fasilitas. Nah, instansi atau sebuah tempat, misalkan saja tempat pendidikan deh, kayak Mercu Buana. Jadi kemampuan terbatas dalam menyediakan fasilitas itu menentukan hambatan motivasi. Jadi kayak misal untuk fasilitas-fasilitas yang fasilitas belajar di Mercu Buana itu agak kurang atau bagaimana. Nah, itu kan sangat menentukan seseorang itu tuh termotivasi atau tidak. Misalkan kalau misalnya di kelas di Mercu Buana itu ada AC-nya, terus ruangannya sejuk, ruangannya nyaman untuk belajar, itu akan meningkatkan motivasi tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, kalau ruangan itu panas dan tidak kondusif, ya maka akan menurunkan motivasi tersebut. Yang ketiga itu sulit mengetahui motivasi belajar individu. Terus yang keempat, reward yang layak untuk motivasi. Nah, yang keempat ini biasanya teman-teman atau kita deh, kalau misalkan ngasih reward untuk diri sendiri, itu kan kadang banyak kayak keinginan kita kan. Padahal itu belum tentu memang sesuai dengan apa yang kita mau gitu loh. Jadi kayak misalnya kita habis mengerjakan 3 tugas nih, 3 tugas dalam satu waktu, dalam satu hari deh. Terus kita ingin reward untuk diri kita sendiri. Nah, kita misalkan membeli apa nih, yang pengenan kita. Tapi terkadang reward itu tuh nggak sesuai apa yang sama yang kita mau. Jadi kayak belum memuaskan lah. Jadi kita nggak ngerasa kalau ini bukan reward buat hari ini gitu loh. Oke, lanjut Mbak Lela. Oke guys, jadi kalau untuk yang materi karena biar kelas kita di sini meriah lagi gitu kan, untuk materi kita agak ya singkat-singkat saja tapi padat lah ya. Jadi tidak terlalu membosankan, juga tidak terlalu nggak ada isinya gitu loh. Nah, kita di sini ada permainan baru, bisa disebut permainan juga bisa disebut aplikasi dari ini sih, dari materi yang sudah ada sebelumnya. Jadi pertama-tama teman-teman bisa ini on cam semua ya, saya tidak bisa melihat. Oh ya, on cam masih. Oke, teman-teman siapkan kertas HVS dan alat tulis. Ada di sebelahnya meja masing-masing. Atau mungkin ada yang harus mau beli dulu, tapi jangan deh. Yang ada aja. Udah disiapkan semuanya. Nah, lalu garis kertas tersebut dari atas ke bawah pada bagian tengah. Jadi kan ada tuh kan, misalnya gini nih. Misalnya gini kan, salah. Kelihatan dong. Nah, misalnya gini nih. Kelihatan kan? Ini tadi 3,5. Oke, ngerti semua. Kalau udah, angkat jempol ke atas. Oh, udah. Oke, ini instruksinya ya. Jadi ya, yang untuk sisi sebelah kiri, teman-teman tuliskan 5 penyebab yang membuat teman-teman malas mengerjakan tugas. Itu untuk sisi sebelah kiri. 5 poin deh yang menyebabkan teman-teman itu malas mengerjakan tugas. Terus untuk sisi sebelah kanan, itu tuliskan 5 cara agar teman-teman semangat mengerjakan tugas. Oke, biar teman-teman makin semangat misinya, saya kasih ini deh. Jadi di sini yang teman-teman isi poin-poin yang teman isi itu nanti akan kami nilai tergantung isinya, tergantung poin-poinnya, bagus atau tidaknya. Jadi ini dijadikan poin tersendiri bagi teman-teman. Kalau misalkan dalam menjawab ini semua teman-teman punya jawaban yang bagus atau ide-ide yang bagus,
Nah, itu bisa jadi nilai plus buat teman-teman. Kasih waktu berapa menit ya Mbak Lela? 5 menit cukup? Atau terlalu lama? Tidak. Belum lagi. Biar mereka pikirnya lebih. Saya sudah, Mas Mus dan Mbak Laila. Oke, baik Mas Krisna. Nah, yang lainnya apakah udah atau belum? Udah ya? Udah semua ya? Oh, belum, Mbak Cynthia belum. Oke, Mbak Cynthia. Udah semua, guys. Mbak Amel udah. Mbak Amel. Amel udah. Mas Damar udah, Mas Damar. Bisa klik ini aja, reaction jempol atau apa. Damar. Halo, Mas Damar. Oke. Sudah. Mbak Cynthia udah? Oke, teman-teman. Karena udah semua, mari setelah udah dituliskan semua kan poin-poinnya tadi, sekarang saya akan menunjuk masing-masing satu persatu di antara kalian. Jadi yang pertama-tama kita mulai dari Mas Trisna dulu deh. Mas Trisna bisa dikemukakan apa yang ditulis tadi? Oke, baik Mas Mustafa. Yang pertama itu penyebab dulu ya, penyebab. Penyebab saya malas mengerjakan tugas itu yang pertama kurang teman diskusi, materinya masih awam buat saya, tugasnya cukup banyak, saya susah atur waktu, dan saya orangnya mudah ngantuk, Oke, udah baik. bosan gitu. Baik. Kalau yang sisi sebelah kanan ya, Mas Trisna. Terus cara saya ngerjakan tugasnya itu, jadi kayak ngatasi gitu ya Mas ya, ngatasi malasnya gitu. Saya itu kadang tulis tugas sesuai deadline-nya, jadi kalau udah deket baru saya kerjain. Terus saya juga ajak temen buat ngopi sambil diskusi gitu. Siapa tahu dapat insight atau motivasi dari dia biar makin semangat. Saya juga lihat video dan tanya-tanya senior atau mungkin yang lebih ahli. Saya rajin mengkonsumsi kopi karena saya mudah ngantuk. Dan saya juga cari teman-teman yang rajin kerja tugas supaya saya terinspirasi gitu, termotivasi. Oke, baik Mas Tris. Nah itu yang sebelah kanan itu udah dilakuin semua ya? Atau ada yang hanya ditulis tapi belum dilakuin? Yang belum saya lakukan ini mungkin lebih ke ini, tanya senior atau tanya orang-orang yang lebih paham lah, soalnya beberapa dari orang yang saya kenal yang lebih jago ya, lebih tahu gitu, lebih ahli, sibuk jadi agak-agak sulit juga. Baik Mas Trisna, terima kasih Mas Trisna. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan lagi ke Mas Fitro.
Oh, siap, Oke, Mas Fitro. Bisa disampaikan apa yang udah ditulis tadi? Untuk yang udah saya tulis untuk hambatan tugas kuliah, sebelah kiri deadline mepet, satu bosen dalam artian bosen stay di rumah atau di kamar, terus terlalu banyak banget kegiatan, ngerjain tugas sendirian, kurangnya referensi. Nah, itu 5 hambatan. Terus untuk yang sebelah kanan, itu yang pertama bikin rekapan. Jadi itu kayak ngebikin apa ya, di rekap gitu tugas hari ini apa, besoknya apa. Terus minta ditantang. Jadi mungkin ada person yang kayak jain tugas lu gitu. Kerjain tugasmu bang. Gitu. Minta ditantang sama orang. Terus lihat kegiatan saya sendiri makin banyak. Terus pengen longgar pas weekend dan bisa main tanpa mikirin tugas. Itu Mas yang sebelah kanan itu tadi ya. Nah, itu udah dikerjain semua atau masih wacana-wacana, Mas? Kalau untuk 5 sebelah kanan ini udah semuanya, Mas. Oke. Baik, terima kasih Mas Fitro. Kita lanjut ke Mbak Cynthia. Mbak Cynthia. Iya. Oke, Mbak Cynthia bisa Untuk permasalahannya itu tugas yang terlalu padat, sistem e-learning yang cepat direstrik sama dosen, banyak gangguan dari eksternal, penjelasan tugas yang kurang dari dosen, kurang paham terhadap materi yang disampaikan sebelumnya. Ini yang angan-angan saya yang harusnya ada gitu sih sebenarnya yang sebelah kanan. Nggak apa-apa, Mas Mustafa. Mas Mus, halo? Nggak apa-apa, Mbak Sin. Nggak apa-apa, oke. Iya. Yang nomor 1, sistem e-learning yang selalu dibuka. Yang kedua, dosen yang suportif. Yang ketiga, bantuan dari rekan-rekan teman-teman kelas. Keempat, harusnya adanya teman diskusi. Yang kelima, berusaha fokus. Itu. Makasih. Halo, suara saya terdengar atau tidak? Terdengar, Mas Mus. Oke, kita lanjut ke Mbak Amel. Halo, ya. Ya, ini permasalahannya untuk sisi sebelah Ya, Mbak kiri. Amel bisa langsung saja disebutkan. Iya, ini mau disebutin. Oh, yang pertama itu tugasnya banyak. Yang kedua, ya biasa sifat manusia itu malas. Deadline-nya ada yang dekat, ada yang lama, terus tugasnya susah. Terus yang sisi sebelah kanannya, agar tetap semangat ngerjain tugas, yang pertama itu dijadwalin yang mana harus dikerjakan terlebih dahulu. Terus support dari teman-teman mapro, terus ingat orang tua. Terus yang ketiga, ingat biaya kuliah, karena biaya kuliah mahal, makanya harus rajin ngerjain tugas. Udah itu aja. Oke, baik. Makasih Mbak Amel. Maaf, jaringan saya agak nge-lag. Jadi lanjut ke Mas Damar. Ayo Mas Damar. Jadi sampai Mas Damar. Ya. Untuk yang sebelah kiri itu karena ya ngantuk, kurang tidur kan, males. Kemudian banyak tugas, lalu jenuh. Kemudian yang penyebab malas selanjutnya yaitu kekenyangan.
Untuk yang sebelah kanan itu minum kopi, mendengarkan musik yang disukai, bertemu dengan banyak teman, dan eh, ya jalan-jalan lah, ngegabut. Halo, halo. Ya. Ya, untuk Mas Damar tadi sudah disebutkan ya, Mas Damar. Terima kasih. Sama-sama. Oke, mohon maaf untuk Mas Mustafa sepertinya terkendala dengan jaringan. Jadi terima kasih buat partisipasinya teman-teman untuk sudah menyebutkan tadi kira-kira apa aja sih penyebabnya yang untuk membuat teman-teman tuh malas mengerjakan tugas dan juga apa aja solusi-solusinya. Jadi mungkin dari teman-teman tadi beberapa ada yang sudah merealisasikan atau juga ada yang sudah berpikiran untuk itu tuh salah satu solusi-solusi dari apa namanya untuk menangani penyebab dari teman-teman malas mengerjakan tugas. Nah, mungkin langsung lanjut aja kali ya teman-teman sambil nunggu sinyal dari Mas Mustofanya membaik lagi. Jadi tadi kan Mas Mustafa juga udah menjelaskan dan membagikan informasi sedikit mengenai motivasi. Jadi di sini saya langsung lanjutkan aja untuk membagikan materi tentang motivasi berprestasi. Jadi tadi kan Mas Mustafa juga sudah bilang untuk motivasi sendiri itu salah satu aspeknya adalah untuk pencapaian ya, kebutuhan pencapaian. Jadi pencapaiannya itu bisa berbentuk seperti prestasi. Nah, di sini ada motivasi berprestasi. Mohon maaf, sedang azan. Untuk Pak Fahmi, saya jeda dulu ya Pak, sebentar. Jeda dulu aja. Ini di tempat saya juga ada. Baik Pak.
Baik, Pak Fahmi dan teman-teman. Terima kasih karena telah menunggu. Mohon maaf karena terjeda. Jadi langsung saya lanjutkan saja. Untuk pengertian motivasi berprestasi sendiri itu menurut McClellan pada tahun 1987 itu motivasi berprestasi adalah suatu pikiran yang berhubungan dengan bagaimana melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya bila dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya dan lebih efisien dengan hasil yang maksimal. Jadi menurut McClellan ini juga mengatakan suatu perwujudan dari motivasi berprestasi ini yaitu dalam bentuk tingkah laku berorientasi pada pencapaian prestasi, terutama pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin, yang menuntut kemampuan mental yang tinggi. Oke. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi berprestasi. Sebentar. Oke, jadi yang pertama itu adalah sukses dalam pekerjaan. Jadi kinerja yang bagus dan gigih itu ditunjukkan oleh individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Dengan kata lain, motivasi berprestasi ini bisa menjadi prediktor kesuksesan dalam bidang yang ditekuni oleh individu ini. Kemudian yang kedua itu adalah ciri-ciri dari orang yang bermotivasi berprestasinya tinggi itu, dia itu mempunyai sifat atau perilaku inovatif. Jadi individu yang memiliki motivasi tinggi ini terus bergerak untuk mencari informasi baru. Nah, dia ini tampak tidak terlalu banyak istirahat dan menghindari rutinitas. Dan yang terakhir itu ada bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini, individu ini memiliki pertimbangan dan perhitungan yang matang karena mempunyai tanggung jawab terhadap pemecahan masalah. Nah, di sini ada pendukung dari motivasi berprestasi. Jadi yang mendukung seseorang bisa mempunyai motivasi berprestasi itu, yang pertama itu ada orang tua dan lingkungan budaya. Jadi mereka ini bisa memberikan tekanan yang cukup kuat dalam hal berprestasi yang tinggi. Kemudian yang kedua itu individu ini diajak untuk percaya pada diri sendiri dan berusaha memantapkan tujuan menjadi orang yang berprestasi tinggi. Dan yang ketiga yaitu pendukungnya adalah pekerjaan orang tua. Jadi pekerjaan orang tua ini bisa aja berpengaruh kepada motivasi berprestasi. Misalnya seperti ayah yang pekerjaannya itu melibatkan pengambilan keputusan dan inisiatif, itu bisa mendorong dan bisa mengembangkan motivasi berprestasi. Kemudian yang terakhir itu ada kelas sosial dan pertumbuhan ekonomi atau nasional. Jadi kalau kelas sosial dan pertumbuhan ekonominya tinggi, ini tuh bisa mempengaruhi juga kepada motivasi berprestasinya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu ada yang mendukung, ada juga hambatan nih, hambatan teman-teman untuk mempunyai motivasi berprestasi. Jadi hambatannya itu ada dua, yang pertama itu dari faktor internal, dan yang kedua itu faktor eksternal. Kalau faktor internal ini biasanya itu yang ada dari diri kita sendiri, yang sudah ada dalam diri kita sendiri. Jadi yang pertama itu kayak kurangnya kemampuan. Jadi misalnya kemampuan yang kita miliki itu kurang mampu dalam melakukan sesuatu hal kayak gitu. Jadi kayak yang disebutkan di sini kan kemampuan itu adalah kekuatan penggerak untuk bertindak yang dicapai oleh manusia melalui latihan belajar. Kemudian yang kedua itu hambatannya yaitu tidak berminat, jadi kurang berminat. Individu itu cenderung kurang merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa tidak senang berkecimpung dalam bidang itu. Jadi kalau misalnya udah nggak berminat, itu tuh bisa aja menurunkan motivasi berprestasi dari faktor internal, dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu tidak ada harapan dan keyakinan. Jadi itu merupakan kemungkinan yang dilihat untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dari individu yang didasarkan atas pengalaman yang telah lampau. Jadi kayak pengalaman-pengalaman sebelumnya kayak gitu yang membuat kita tuh tidak ada harapan dan kita tuh tidak yakin kayak gitu. Kemudian kalau dari faktor eksternalnya itu ada situasional. Jadi situasional ini keadaan yang mendukung atau bisa jadi malah menghambat individu dalam mencapai tujuannya. Misalnya situasi yang tidak mendukung atau yang kurang mendukung, seperti salah satu tadi sudah disebut Mas Mustafa, misalnya kayak misalnya kelas kayak gitu yang kurang kondusif kayak gitu kan,
bentuk situasinya seperti itu. Kemudian dari lingkungan sekitar yang tidak mendukung juga. Hal ini bisa mempengaruhi pada motivasi berprestasi individu. Bisa jadi dari lingkungan keluarganya, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan dia tinggal, kayak gitu. Nah, baik, sekian itu tadi materi yang saya sampaikan. Kemudian kita ada games lagi nih. Mungkin tadi teman-teman udah sedikit mikir mengerjakan tugas tadi ya, games, kemudian juga menerima materi juga. Nah, tapi sebelum itu karena tadi Mas Mustafa juga terkendala sinyal, mungkin ada yang mau disampaikan sama Mustafa, silahkan. Halo teman-teman, maaf ya tadi saya terkendala sinyal. Jadi permainan tadi itu yaitu agar teman-teman yang lain tuh mendapatkan insight baru untuk kiat-kiat atau cara-cara yang dapat meningkatkan motivasi. Jadi kayak sharing aja kita. Jadi teman-teman yang tadi udah memaparkan bagaimana cara untuk untuk meningkatkan motivasi. Nah, dari jawaban teman satu dan teman lain berbeda. Nah, itu nanti bisa jadi insight baru atau cara baru yang bisa diterapkan teman-teman untuk meningkatkan motivasinya. Mungkin teman-teman belum menggunakan cara tersebut, bisa diterapkan. Mungkin siapa tahu caranya itu memang cocok di teman-teman dan bisa meningkatkan motivasi, kan itu lebih baik gitu. Dan satu lagi, jadi permen itu ada poinnya itu dilihat berdasarkan dari jawaban yang teman-teman sampaikan bagus tidaknya. Oke, baik, segitu saja teman-teman. Maaf tadi saya kendala jaringan. Oke, baik. Jadi itu tadi tambahan dari Mas Mustafa ya. Nah, kita masih ada game satu lagi nih, karena masih ada waktu ya. Jadi kita masih ada game buat merilekskan setelah kita berpikir tadi kan, melihat materi. Nah, biar kita seru-seruan. Mungkin untuk games-nya ini, Mas Mustafa sudah bikin room-nya ya? Halo, Mas Mustafa? Oke, sudah bikin room-nya. Oke, jadi teman-teman, saya minta tolong, nanti teman-teman bisa gabung di link. Ini saya kasih linknya, bisa untuk permainan ini bisa dari laptop, bisa dari HP, asalkan terhubung dengan internet. Oke? Oke. Oke, sudah dikirim linknya. Mungkin kalau ada yang mau buka dari laptop bisa juga. Sini. Kalau sudah bergabung semua mungkin bisa diinfokan ya teman-teman ya. Roomnya Gimana Mbak Sin? ini nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka? Iya, oops, this room is over. Oh, sebentar. Coba lagi, Mbak. Ada sudah berhasil? Oke, kayaknya Mas Trisna udah bergabung ya, Mas Trisna MTIS, M3. Iya. Iya, betul, Mbak. Oh ya, oke. Oke. Mungkin teman-teman yang lain bisa ikut bergabung. Tetap nggak bisa, Mbak Laila. Nggak bisa ya? Oke, sebentar. Yang lainnya? Mbak Amel bisa? Bentar Kak, proses. Oke. Bisa nih, bisa. Bisa. Oh. Oh, Mbak Cynthia lihat yang dari chat Zoom ya? Oke, Amel. Coba Mbak Amel dilihat dan yang di Mas chat Trisna. grup aja, Mbak. Mas user 5542 siapa?
Mungkin teman-teman bisa menuliskan namanya biar nanti ketahuan nih poinnya. User 5542 siapa ya? Oh, Masin. Oke. Berarti Mas Fitro, Mas Damar, belum join. Pak Fahmi juga boleh ikutan, Pak. Oke. User 7695. 7695 ini Mas Fitro ya? Atau Pak Fahmi? Aku Mbak kayaknya. Oh, Saya oke. pakai username Pak. Oke. Udah bergabung semua ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Pak Fahmi belum bergabung ya, Pak? Saya nggak tahu nih, ini nama-namanya bukan nama-namanya kalian sih. Salah masuk room berarti, Pak. Mungkin jangan-jangan. Tolong suruh ya. Nanti aja Oke, deh. baik, Pak. Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi di sini rules games-nya itu nanti semuanya akan mendapat giliran untuk menggambar dan semuanya juga akan dapat giliran untuk menjawab. Jadi untuk menjawab gambarnya itu, ya. Paham. Nah, baik, Pak. Untuk menjawab gambarnya itu, teman-teman langsung ketik aja. Dan buat teman-teman yang dapat giliran menggambar, boleh ngasih clue, boleh dihidupkan mic-nya nanti untuk ngasih clue ke teman-teman, dan nanti yang menjawab benar itu akan ada poinnya. Nah, dari poin itu sendiri, yang paling cepat jawab itu juga berpengaruh. Poinnya akan semakin besar. Oke. Udah gabung semua ya, teman-teman. Mungkin bisa Yang keluar siapa yang keluar? mulai ya. Hah? Ada yang keluar? Ada yang keluar satu, siapa yang keluar? Mas Fitro kayaknya. Bentar nge-lag. Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Ini pertama-tama saya akan memberikan contoh dulu. Kita langsung dijawab di kolom komen. Untuk menjawabnya teman-teman langsung ketik aja ya di kolom komen. Oke, user 5542 sudah menjawab dengan benar. Untuk kategorinya ini apa ya Mas Mustafa? Maaf. Halo Mas Mus. Ya, sekalian juga bisa nanti untuk clue-nya bisa sambil dapat tahu dan mau ngomong di Zoom. Keju. Ini untuk kategorinya makanan ya Mas Mustafa? Umum, Mbak. Umum. Oh ya, baik. Untuk berikutnya yaitu giliran Mas Trisna untuk menggambar. Mas Trisna kalau ingin memberikan clue boleh diaktifkan mic-nya.
Clue-nya tempat nyimpan barang. Iya, Mas Damar sudah benar. Oke. Tinggal Mas Adi yang belum menjawab. Masih ada waktu. Tempat menyimpan barang. Iya. Apakah itu? Rak. Oke. Oke, untuk sementara poin yang tinggi dipimpin oleh Mas Trisna ya, 24 poin. Berikutnya, Amel yang menggambar. Silahkan, Amel. Oke, sorry, nyampein aja ya. Tinggal 10 menit ya, Mas Mus dan Mbak Laila. Baik, Oke, Pak. baik. Siap, Pak. Coba. Yang gatel ngasih clue, boleh dinyalakan mic-nya, tapi jangan ditulis jawabannya kayak gitu. Hewan kecil, susah gambarnya gimana? Hewannya tersenyum ya, smile. Oke. Bisa dikasih clue hewannya makan apa atau apa? Atau ada di udara, Biasa atau di biasa laut. makan apa sih, kayu. Ayo, teman-teman. Iya, iya. Oke, Mas Adi ini belum jawab ya? Jawabnya adalah rayap. Oke. Next. User 554. Mbak Cynthia ya? Giliran Mbak Cynthia yang menggambar. Sayang sekali punya Mas Fitro. Biasanya tuh Nggak bisa lag gerak. banget gak sih? Nggak bisa dibuat ngejawab, nggak bisa. Diketik doang nggak kekirim. Gimana itu? Oh, dari HP ya Mas bukanya? Iya, saya pakai dua loh, Mas. Satunya pakai itu. Baik, baik. Mbak Amel belum menjawab? Oke, sudah. Kamu, Bang. Sekarang giliran Mas Damar. Oke, untuk poin Mbak Cynthia dan Mas Tris, sama ya? Apakah itu? Pohon kelapa salah. Wah, sayang sekali. Pakai pohon cabai. Atau pohon toge. Cluenya ada kata K. Oke, ada gambar matahari. Pohonnya pantai. Gini bacem.
Oke, kalau nggak bisa jawab udah langsung next saja kan, itu ada pencetan next-nya kan. Susah. Kira-kira apa Oh, jawabannya? kalian Kak, nggak bisa jawab. jawabannya apa? Oke, giliran Mas Tris. Kira-kira apa yang terbayangkan sama teman-teman bisa langsung dijawab aja, diketik aja. Teman-teman kalau gatel ngomong aja teman-teman, nggak apa-apa. Iya. Kalau Biar cepet. kasih clue nggak Clue-nya tuh apa-apa. biar kalau Karena kalau jawaban yang gambar paling kan cepat kurang. benar tuh poinnya lebih besar. Mbak Cynthia jago kayaknya nih. Udah bener aja. Tuh yang bikin nih bisa dikeluarin clue-nya. Beras dibakar jadi Kosong. Gosong. jadi nasi lah. Lah kan pakai air dulu, Bang. Oh ya udahlah, itulah pokoknya ya. Pokoknya ini nasi nih. Amel, Taruh di bakar. tungku jadi nasi Nasi bakar. bakar. Oke, yang berikutnya Amel. Kak, sinyalnya jelek, Kak. Waduh, sayang sekali Amel, terkendala sinyal. Harus keluar, karena banyak yang keluar, mungkin kita lihat poin terakhirin aja, Mbak Laila, karena waktu Oke, juga. boleh. Itu juga yang singkat, kita tutup saja. Tapi sebelum kita tutup, saya akan memberikan nih, pengumuman. Di mana poin tertinggi akan mendapatkan hadiah. Yaitu, jadi kita lihat poin masing-masing ya. Jadi untuk poin Mas Fitroh itu Mas Fitroh mendapatkan 1 poin, Mbak Amel mendapatkan 1 poin, Mbak Cynthia mendapatkan 1 poin, Mas Damar mendapatkan 1 poin, dan ini nih yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling tinggi adalah Mas Trisna mendapatkan 3 poin. Jadi tepuk tangan untuk Mas Trisna karena sudah mendapatkan 3 poin. Jadi Mas Trisna nanti untuk hadiahnya bisa diambil langsung di Jogja saat kita bertatap muka. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya dan Mbak Laila mengucapkan banyak-banyak mohon maaf kalau misalkan ada kata atau salah-salah kata yang disengaja maupun tidak. Baik teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Fahmi dan teman-teman. Oke, thank you Mbak Laila, Mas Mustafa. Teman-teman seperti biasa ya, di keep dulu ya untuk nilainya. Ya, sekali lagi ada 3 komponen. Ya, yang pertama kreativitas, yang kedua pengelolaan kelas atau manajemen kelas, kemudian selanjutnya kemampuan komunikasi. Ya, untuk nilainya minimal 5, maksimal 8,5. Ya, jadi bisa 5,5, 6,5, 7,5, 8,5. Ya, masing-masing aspek dinilai, kemudian nanti Anda jumlahkan. Dikirimkan ke email ya, saya tunggu malam ini ya, sampai ya paling nggak sampai pagi ini ya, sampai subuh ini ya, biar nanti nggak terlalu tertumpuk ya sama kerjaan yang lainnya.
Oke, sekilas teman-teman dari dua kelompok yang tadi sudah presentasi, ya, ini saya menyimpulkan saja, ini dua konsep, ya, jadi pelatihannya Mas Fitroh, Mbak Yeni, dan Mas Mustafa dan Mbak Laila, ini memang dua konsep pelatihan yang seharusnya bisa diberikan secara offline, ya, ini jadi agak, apa ya, jadi agak memodifikasi metode, karena ini dua konsep yang memang lebih masuk, lebih efektif kalau misalnya kita melakukan secara offline, ya, problem solving dan motivasi berprestasi. Kemudian terkait dengan pemberian materi, ya, pemberian aktivitas permainan, mungkin sekilas ya, yang tempatnya Mas Fitroh dulu ya. Tadi secara alur sih sebenarnya sudah mengarahkan ke konsep expert learning, ya, dari tempatnya Mas Fitroh. Cuma ketika tadi pas permainan kertas tadi ya, pas masukan saya ini udah nyoba sih Mas Fitro, ya, ini apa dimasukkan gini kan maksudnya kan. Jadi ini permainan yang mungkin zaman saya SMA udah ada Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman atau mungkin Mas Fitro memberikan semacam aktivitas ini, harusnya pembelajarannya atau mungkin pembelajaran atau misalnya katakanlah pengalamannya itu harus muncul dulu dari peserta. Jadi bukan Mas Fitro ngasih kuncinya. Tadi sekilas ya Mas Fitro memberikan beberapa langkah-langkah mengenai penyelesaian problem solving. Itu harusnya dari pesertanya belajar dulu yang dirasakan apa. Terus misalnya bisa memancing sih Mas Fitro, Mbak Laila ketika diminta oleh Mas Fitro suruh menentukan atau mungkin memotong kertas yang dipikiran apa. Nah, dari situ muncullah problem solving-nya di situ. Jadi sebenarnya konsep untuk pembelajaran pelatihan ini saya nyambung lagi ke tempatnya Mbak Laila sama Mas Mustafa. Tadi masih terlalu konsep ya, tempatnya Mbak Laila sama Mas Mustafa, apalagi tentang motivasi berprestasi. Ini saya kira kalau misalnya untuk memberikan materi mungkin hanya sekitar 15% aja. Sisanya aktivitas. Jadi kalau misalnya tempatnya Mas Fitroh, konsepnya sudah ada, memberikan aktivitas ya, tapi memang mungkin kurang ya, karena mungkin waktunya juga 1 jam, tapi bisa dibuat 2 atau 3 permainan lagi. Jadi sebenarnya kalau untuk konsep problem solving ini banyak banget Mas Fitroh. Ya, ini hanya sebagian kecil. Terus bisa macam-macam sih, ya, kita bisa eksplorasi di YouTube atau mungkin di Google, ya. Kemudian tempatnya Mbak Laila sama Mas Mustafa tadi memang sekilas ya agak maaf ya, agak krik-krik ya. Memang karena Anda banyak menyampaikan materi di awal. Harusnya kalau misalnya mau menyampaikan materi atau teori itu disambungkan dengan aktivitasnya. Karena kalau motivasi berprestasi ini Mbak Laila, Mas Mustafa bukan ngajarin, bukan ngasih materi motivasi berprestasi, tapi ngembangin motivasi berprestasi bagi pesertanya kan. Jadi kalau tadi saya sekilas Mbak Laila, Mas Mustafa ngasih materi motivasi berprestasi, tapi bukan mengembangkan atau mungkin memodifikasi perilaku si mahasiswanya. Jadi motivasi berprestasi ini juga istilahnya pelatihan yang juga tren ya. Istilahnya banyak diberikan di sekolah ataupun di perusahaan. Acuannya bisa macam-macam, pakai McClellan, pakai Atkinson juga bisa. Itu 2 tokoh yang sering dipakai di konsep motivasi berprestasi. Nah, tetap acuannya ke aspeknya aja, Mbak, atau mungkin ke indikatornya. Jadi biasanya kalau motivasi berprestasi itu kan nggak jauh-jauh dari tanggung jawab, dari goal setting, terus mungkin dari resiko, dari apa lagi ya. Ada unsur tantangan juga di situ. Saya lupa teorinya Atkins sama McClellan, tapi ada tanggung jawab, ada goal setting, kemudian ada resiko, kemudian ada semacam problem solving ya, tantangan. Jadi berikanlah aktivitas atau permainan yang bisa memacu motivasi berprestasinya. Ada unsur kompetensinya biasanya kalau di motivasi berprestasi. Jadi kayak tadi yang permainan game tadi, kalau saya mikirnya lebih ke kerjasama sih Mbak, Mas. Kalau motivasi berprestasinya. Jadi motivasi berprestasi itu simpelnya tuh kayak menara sedotan. Tahu ya, yang sempat saya sampaikan minggu lalu, balapan bikin sedotan misalnya, ya sampai tinggi-tinggian, terus cuma dikasih waktu 5 menit, ya. Kemudian dalam 5 menit itu mungkin dikasih tantangan. Jadi setiap kelompok peserta nggak boleh saling berbicara. Jadi harus pakai kode dan sebagainya. Terus boleh tinggi, tapi jangan sampai jatuh misalnya.
Nah, itu ada berapa tantangan. Terus, teman-teman tahu permainan itu enggak? Donat, ya. Jadi, mainan anak kecil, yang donat ada kerucutnya itu. Ada yang paling gede sampai paling kecil. Nah, itu nanti si pesertanya ditantang untuk memasukkan donat ke dalam kerucutnya. Tapi dengan jarak tertentu. Kalau nggak salah dulu di tempatnya Amal pernah deh, saya lupa. Ya, tapi ada jaraknya. Dan nggak boleh dilempar. Jadi gimana caranya semua anggota kelompok itu berkumpul jadi satu untuk bisa memasukkan donat ke dalam kerucutnya. Itu ada unsur goal setting-nya kan di situ kan. Ada unsur strateginya di situ. Jadi kalau misalnya dia motivasi berprestasi, harusnya setiap aktivitas, setiap permainan, itu nanti kembali lagi ke peserta. Diminta untuk menceritakan pengalamannya sendiri. Kayak tadi, game tadi misalnya yang jika saya itu mungkin lebih ke ice breaking ya. Jadi saya lihat mungkin tidak masuk ke konsepnya motivasi berprestasi, itu oke, nggak masalah. Cuma kalau misalnya, ini mungkin next time nanti ya. Jadi kalau misalnya mau memberikan pelatihan, kita perlu melihat dulu definisi sama aspeknya. Jadi sifat atau mungkin sifat pelatihan kita kan lebih ke expert learning. Kita mengembangkan soft skill ini. Jadi bukan memberikan materi, tapi mengembangkan. Tapi ya kita juga perlu melihat kondisi pesertanya. Kalau mungkin seusia-usia kalian, saya kira untuk teori, referensi mungkin perlu disingkat aja nggak apa-apa sih. Lebih banyak aktivitasnya. Jadi nanti next time deh, saya punya beberapa video ya tentang beberapa contoh foto, kegiatan outbound dan sebagainya. Nanti kalau misalnya kita ada waktu, nanti coba ya. Nanti kita cari waktu di luar perkuliahan sih nanti. Atau enggak misalnya videonya bisa saya sampaikan lewat Amel, nanti tak sampai lewat Amel deh. Ya. Kemudian kalau terkait dengan permainan, waspada ya. Kadang ada beberapa orang-orang yang sering ikut outbound. Jadi kadang permainannya selalu diberikan yang sama itu aja. Kayak permainan jika saya, maka saya itu dulu sih Mbak Laila. Itu zaman saya SMA kan udah ada deh. Jadi kayak yang masukin kepala dan sebagainya. Terus yang gambar tadi di game, itu kan di offline-nya kan ada kan. Saya gantian gambar kan kita kan. Itu udah ada selesai SMA. Jadi bisa aja mungkin orang yang sering outbound itu menemui permainan yang sama. Ini tantangan bagi kita sebagai trainer. Harus terus eksplorasi permainan. Jangan sampai nanti misalnya Mbak Laila ngisi motivasi berprestasi di tempat yang lain, pesertanya udah tahu, wah ini udah tahu nih, kayak gini nih mainnya. Jadi ngedrop nanti sebagai trainer. Jadi sebaiknya kita juga perlu tahu dulu, ini orangnya pernah di outbound nggak? Sering outbound nggak? Kalau misalnya sering outbound, ini proses di TNA ya. Kalau sering outbound, hati-hati. Mungkin kita pernah menemui permainan yang sama. Jadi ada beberapa permainan outbound, permainan di dalam ruangan itu yang sudah sangat sering diberikan. Itu yang kita harus terus bereksplorasi sih teman-teman. Makanya kalau kita sebagai trainer, kita itu sih, kita ngajar yang dosen kayak gini misalnya aja. Ini kan saya ketemu di mata kuliah praktikum pelatihan cuma sekali ini aja kan. Di sebelumnya juga ada, di kelas sebelumnya juga ada, di angkatan sebelumnya juga ada. Terus mengeksplorasi sih, jangan sampai apa yang telah saya ajarkan pernah diajarkan di dosen sebelumnya gitu loh, di S1-nya. Jadi kadang saya pakai beberapa strategi sih, beberapa ciri khas mungkin. Jadi paling nggak bisa menemui suatu hal yang baru pesertanya. Terus satu lagi apa lagi ya? Ini tak rekam kok, nanti coba ya, nanti bisa dicek lagi ya. Terus kalau misalnya bikin permainan, misalnya katakanlah satu waktu ada 5 permainan, buatlah permainan itu semakin menantang ya. Jadi biasanya paling terakhir, paling susah biasanya. Itu bisa memberi motivasi tersendiri untuk meningkatkan prestasi. Jadi biasanya kalau konsep motivasi berprestasi, itu bikin aktivitas yang paling mudah sampai yang paling susah. Ya. Jadi yang penting pahami aspek-aspeknya. Nanti coba deh ya, kita di pengantar PKPP nanti mungkin prospek untuk tesis juga nanti. Yang terpenting 2 hal yang harus dipahami, definisi sama aspek. Karena aspek itu sebagai indikator ya untuk tahu di mana kita bisa melihat suatu perilaku. Ya. Oke, itu aja saya kira teman-teman ya. Untuk nilainya monggo nanti bisa dikirim lewat email ya. Nanti untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 punya Mas Fitroh, kelompok 4 kelompoknya Mas Mustafa. Ya, itu aja. Terima kasih. Minggu depan masih satu kelompok ya, Mbak Amal dan Mas Damar.
bisa dipersiapkan lebih leluasa ya, karena tinggal satu kelompok ya. Nanti kalau misalnya butuh beberapa peralatan dan sebagainya, nanti bisa di-share dulu Amel ke teman-teman. Thank you ya, sukses Mbak Laila, Mas Mustafa, Mas Fitro, Mbak Yani, dan yang lainnya juga ya, terus belajar, terus berkembang, cari sesuatu hal yang baru ya, biar makin berkembang skill kita sebagai seorang psikolog. Baik, Bapak. Oke, terima kasih teman-teman, thank you ya, salam sehat ya. Nanti saya share ke Amel ya videonya ya. Gitu aja, matur nuwun, terima kasih ya, sukses. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Terima Romi. kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Matur nuwun ya, thank you ya.